The average annual rainfall hit another low. The World Water Resource Council predicts the world in the next 10 years. Its water will be reduced by 40%. Rivers in major cities around the world are revealing dried up river. La mortalité infantile a atteint cette année son plus haut niveau jamais enregistré, causé par la consommation d'eau contaminée. 달에 착륙한 후 임무 완료의 소요된 시간은 24시간입니다. 여러분들의 임무는 영국 폐쇄전 안전하게 보관했었죠. 알지 못하는 위험물질을 어떻게 Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Kali ini kita akan membahas sebuah alur serial yang cukup fenomenal yang datang dari Korea Selatan, berjudul The Silent Sea. Film ini menggarisbawahi tentang keadaan bumi di tahun 2075, di mana dalam tahun tersebut persediaan air semakin menipis. Bumi kesakitan dengan kondisi ini hingga tidak ada lagi yang namanya hamparan sungai, lautan ataupun air hujan. Bahkan masyarakat pada saat itu diklasifikasikan dalam golongan tertentu untuk mendapatkan air. Pertanyaannya, apakah dengan situasi buruk seperti itu mereka akan berdiam diri saja? Untuk mengetahui kisahnya, mari langsung saja masuk ke alur ceritanya, di mana episode 1 ini memiliki judul Pangkalan Riset Bulan Balhai. Episode 1 dibuka dengan berlatar di tahun 2075 di sebuah negara yang terletak pada kawasan Asia Timur yakni Korea Selatan. Diberitakan bahwa curah hujan tahunan rata-rata menurun secara terus-menerus. Sungai di seluruh dunia kering kerontang dan permukaan laut juga menurun. Menurut Dewan Sumber Daya Air Dunia, memprediksi air dunia akan berkurang 40% dalam 10 tahun ke depan. Dan menurut Badan Pusat Statistik, angka kematian mencapai titik tertinggi pada tahun ini. Beberapa penyebab utamanya adalah berbagai infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi. Jelasnya kualitas air yang buruk. Tingkatan air terbagi menjadi 3 golongan, kelas C, B, dan kelas A. Kelas C memiliki kualitas air yang buruk, sedangkan kelas A adalah kualitas air yang paling baik. Seperti biasa, yang membagi golongan ini adalah pemerintahan yang selalu saja mendiskriminasi. Dan jika bencana ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan situasi di bumi ini akan semakin parah. Mereka yang berada pada golongan C menuntut pada pemerintahan untuk menghapus regulasi tersebut dan meminta untuk membagikan air dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh Bapak Kim Jae-sun dan temannya yang mengunjungi seorang perempuan di tempat kerjanya. Perempuan ini bernamakan Song Jian. Kita panggil saja Jian. Jian ini dahulunya adalah seorang saintis, namun sekarang beralih kepada etologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan. Kedatangan Bapak Kim Jae-sun menemui Dr. Jian adalah karena ia membutuhkan seorang saintis untuk ambil bagian dalam misi pentingnya, dan Jian adalah rekomendasi langsung dari Direktur Choi. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Jian ini adalah orang yang memiliki karakteristik tidak banyak omong dan ia hanya ngomong ketika itu dirasa penting saja. Jian sesaat kaget setelah mendengar misi tersebut adalah misi pergi ke pangkalan Balga yang terletak di bulan. Jian di rumah ini hanya tinggal bersama dengan hewan kesayangannya saja, sementara seluruh keluarganya telah meninggal. Beberapa hari kemudian Jian mendatangi SAA atau Space and Aeronautics Administration, yang dalam bahasa Indonesianya adalah Administrasi Antariksa dan Penerbangan. Sesaat setelah itu ia dihampiri oleh seseorang, kemudian pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kapten dalam operasi atau misinya nanti. Pria ini bernama Han Yun Jae. Area ini adalah peringatan untuk mengenang peristiwa yang terjadi di bulan di pangkalan Balgai 5 tahun yang lalu. Peristiwa itu sendiri menewaskan 117 kru. Tidak lama kemudian datang kru lainnya. Oke, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ini adalah Gong Soo Chan, Kim Sun, Ryu Tae Suk, dan perempuan yang satu ini adalah Eun Ji Young. Di sebuah ruangan, seorang kru perempuan bernamakan Hong Ga Young mencoba untuk akrab dengan Jian. Hong Ga Young dalam misinya nanti akan berperan sebagai dokter. Sesaat setelah itu datanglah para petinggi SAA. Singkat
Singkat cerita, dalam rapat ini mereka membahas tentang misi tersebut. Pasca peristiwa 5 tahun yang lalu, hal itu membuat pangkalan Balgai harus ditutup sementara. Karena menurut para petinggi, meninggalnya 117 kru tersebut diakibatkan oleh kebocoran radiasi. Kru yang berjumlahkan 11 orang tersebut akan pergi ke bulan dan di pangkalan Balgai nanti mereka ditugaskan untuk mengambil sampel, dan sampel tersebut tepatnya ada di dalam kapsul. Kapsul tersebut didesain untuk mempertahankan suhu sangat rendah demi melindungi isinya atau sampelnya. Dan para kru sendiri hanya diberikan waktu 24 jam sebelum pesawat antariksa penyelamat tiba untuk kemudian Dr. Jian mengajukan pertanyaan tentang zat apa yang ada dalam kapsul tersebut. Pertanyaan itu sempat membuat Bapak Kim Jae-sun gugup. Bahkan direkturnya sendiri menjawab bahwa ia tidak tahu pasti karena informasinya hilang akibat insiden 5 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, SAA juga tidak tahu lokasi detailnya sampel, tetapi mereka percaya sampel itu ada pada salah satu dari 3 lokasi yang dipercayai oleh SAA. Mendengar minimnya informasi tersebut membuat Dr. Jian dan Dr. Hong menilai SAA keterlaluan karena jelasnya para kru tidak tahu seberapa berbahayanya zat dalam kapsul tersebut. SAA di sini seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui para kru, tetapi para kru diminta untuk bekerja sama dengan baik. Kapten Han adalah penanggung jawab operasi ini, tetapi mengenai sampel penanggung jawab itu akan diprioritaskan kepada Dr. Jian. Scene kemudian flashback pada 5 tahun yang lalu, dimana ketika itu Dr. Jian mendapati kartu emas atau anggota emas. Jadi Jian tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal air. Kartu ini sendiri adalah hadiah terakhir dari kakaknya Jian, yaitu Song Won Kyung. Kita kembalikan lagi kepada real time. Selepas rapat 1 bulan yang lalu, kini tibalah hari H, hari dimana mereka akan pergi ke bulan. Jian hanya membawa apa yang menurutnya berguna di sana nantinya. Di saat akan keberangkatan, mereka yang berada di pesawat dikagetkan oleh kedatangan kru baru bernamakan Gisu. Gisu akan menggantikan Eun Ji-young sebagai co-pilot. Kim San selaku pilot di pesawat ini agak kecewa dengan SAA karena mereka semena-menanya menggantikan Eun Ji-young di waktu keberangkatan. Di samping banyak yang gugup dengan operasi ini, Gisu malahan menunjukkan kebalikannya alias tidak sama sekali khawatir. Berangkatlah mereka menuju bulan, tepatnya di stasiun Balgai. 다들 어디 여행 가는 거 같네요. 그런 척 하는 거예요. 도킹 준비 시작합니다. 카운트다운 개시 10, 9, 공전 지점화 발사. 누리실로 정상운항 궤도 진입 완료 확인. 달 궤도 진입 예정 시간은 09시 06분 예정입니다. 진짜 무슨 일이 있었을까? 도킹 접합부의 문제예요. 정장치 떨림이 점점 심해지고 있어요. 고정장치 떨어져 나가면 엔진이랑 충돌할 건데. 아이 씨발. Dalam situasi seperti ini, Kapten Han harus segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Karena jika tidak cepat dan tidak tepat, maka hal negatif akan menimpa mereka. Kapten Han meminta untuk timnya melepaskan modul di mana kekurangan ini akan merubah titik pendaratan ke tempat yang bukan seharusnya. 도킹 해제. 지금 분리하면 진입 각도가 틀어집니다. 어떻게든 착륙은 해야지. 도킹 해제. 주엔진 점화! 추락 제어! 점화! 여자가 그대로 추락하는데! 각자 충격에 대비하십시오. 충돌에 대비하십시오! 충돌합니다! 가죠. 우주선이 기울고 있어. 탈출한다. Para astronot belum menyadari bahwa pesawat mendarat di tepi jurang. Terlepas dari itu, tugas mereka kini adalah keluar dari pesawat. Namun sialnya mereka mendapati kesulitan di mana mereka kesulitan untuk membuka pintunya tiba-tiba.
정박사 조금만 버텨요. 소름 돋았어. 나도. Beruntungnya sebelum pesawat tersebut terjatuh, mereka sudah keluar lebih dulu dan kini mereka adalah astronot yang tanpa pesawat. Akibat insiden itu, Huang harus mengalami rusuk patah yang mendorong paru-paru sehingga akan sulit baginya untuk bernapas. Di samping itu stasiun Balgai atau pangkalan Balgai jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 7 km. Bergeraklah mereka secara perlahan-lahan dengan mengikuti gravitasi yang berbeda dengan yang berada di bumi. Mereka bertaruh nyawa karena jika mereka kehabisan oksigen maka mereka akan meninggal. 24시간 안에 작전 수행할 수 있을까요, 대장? 이 산소 가지고 발해기지까지 도착할 수 있는 거야. 너무 불안하다. 할 수 있겠어요? 발해기신가요? 보다 규모가 훨씬 큰 것 같습니다. Di tengah perjalanannya, Huang mendapati masalah akibat kecelakaan yang membuatnya sulit untuk melanjutkan perjalanannya. 뭘 가져와? 물 비웠어요. 여기 있습니다. 사장님. 형 차장님은 귀환할 때 함께 간다. Baru saja sampai di bulan, mereka sudah kehilangan satu rekannya, yaitu Bapak Huang, selaku orang yang dituakan dalam operasi ini. Oksigen yang minim juga mengharuskan mereka untuk secepatnya melanjutkan perjalanan. Sistem sudah mendeteksi oksigen hanya menyisakan 1%, di mana hal itu membuat mereka lemas, pusing, bahkan untuk berjalan saja rasanya sangat sulit. Ketika sudah sampai di depan pintu, Suchan sempat berkali-kali gagal memasukkan kata sandi dengan benar. Namun akhirnya Suchan pun berhasil membukanya.